Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nicole Tabita dari 101 akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Pak Heri. Jadi yang pertama ada total dari bulan Januari sampai bulan April, dan itu totalnya 118, dan itu merupakan rumus sum dalam buka kurung C6 F6. Nah, nanti untuk rumus ke bawahnya itu tinggal menggunakan rumus yang sama, jadi bisa di copy teman-teman semuanya. Nah, terus kalau jumlah itu tinggal sum dalam buka kurung C6.2 C11. Nah, itu rumus ke sampingnya juga sama teman-teman, jadi yang paling atas di D6 dikurang sama D11 gitu. Terus juga sampai bulan April pun rumusnya sama. Nah, untuk bagian rata-rata, nilai terendah, dan nilai tertinggi itu juga menggunakan rumus yang sama. Tapi kalau rata-rata menggunakan average, dan kalau terendah menggunakan mean, dan kalau tertinggi menggunakan max di depannya. Jadi yang diganti itu depannya ya teman-teman. Tapi kalau untuk tabel itu tetap sama. Terus habis itu kalau menghitung jumlah datanya itu tinggal count dan masukin juga rumusnya. Jadi yang diubah cuma depannya. Average untuk menghitung rata-rata, mean terendah, max tertinggi, dan count untuk yang paling untuk jumlah data. Nah, di sini tabel kedua itu ada upah per jam dan upah per harian, di mana buat kita itu harus menghitung lama kerjanya. Nah, lama kerjanya tinggal dimasukin jam keluar dikurang jam masuk 2, ditambah jam istirahat dikurang sama jam masuk 1 gitu. Nanti dikali sama 24 karena dalam satu hari ada 24 jam. Nah, untuk yang bagian tabel 2 nya juga sama ya teman-teman, cuman kayak gitu juga, tapi dengan rumus yang cuman selnya aja yang diganti gitu. Nah, itu bisa dilihat itu 10 jam ya teman-teman. Terus abis itu lama kerja desimal tinggal E6 langsung dikurang sama B6. Jadi jam kerja langsung dikurang jam masuk 1. Dikali 24 juga karena 24 jam. Nah, terus kalau yang hitung upah tinggal lama kerja dikali sama upah per jamnya. Itu kalau yang ditanyain upah per jam. Nah, itu juga rumus di bawahnya sama ya teman-teman. Terus yang upah per harian juga sama. Jadi dia tinggal lama kerjanya dikali sama yang sel upah per harinya itu 30.000 gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini masuk ke tabel 3. Ada uang sewa per bulan sama persenan uang muka 40%. Dan yang harus dicari adalah total dari biaya sewa. Kalau itu berarti tinggal B5 atau yang angka 8 lama sewanya dikali 12, karena itu dalam 1 tahun ada waktu 12 bulan, dan juga dikali sama B2 karena di sini yang ditanyain adalah biaya sewanya gitu. Itu yang per bulannya tuh berapa. Nah, terus untuk rumus yang ke bawahnya juga sama ya teman-teman, tinggal di copy dan ditarik ke bawah. Terus kalau uang muka itu berarti tinggal 40% karena persenan uang mukanya adalah 40%. Jadi 40% dikali sama si B5 lagi sama lama sewanya. Dan itu tinggal ke bawah ditarik lagi ya teman-teman. Terus kalau sisa pembayarannya itu tinggal C5 yang uang biaya sewanya dikurang sama uang muka. Nanti ketemu deh, dan hasil selanjutnya tinggal ditarik. Lanjut lagi, ini laporan pembayaran PT Prima Motor. Ini gampang banget loh teman-teman, karena udah ada persen. Jadi kita di sini tinggal semuanya itu dikali masing-masing tabel, kayak contohnya ini B6 dikali sama pokok pinjamannya. Jadi intinya adalah kita tinggal mengalihkan bunga atau
ya bunganya per bulannya itu dikali sama pokok pinjamannya. Contohnya ini nih, 12% dikali 200, terus 12,5 dikali sama yang itu, dan 13%, 13,5. Dan banyak banget teman-teman. Jadi tinggal bunga per bulannya, terus habis itu langsung dikali sama pokok pinjamannya. Nah, kalau di sini itu ada presiden teater. Jadi kita daftar hasil penjualan karcis. Jadi hasil penjualan itu tinggal E6 dikali D6. Jadi jumlah karcis yang terjual sama harga karcis. Di sini 412 dikali 11 ya teman-teman. Jadi hasilnya 4,532. Nah, tinggal rumus ke bawahnya tuh sama persis deh gitu. Nah, terus kalau ditanyain pajak tontonan 20%, berarti jadinya itu 20% karena pajak tontonannya 20% dikali sama F6. F6 itu yang hasil penjualan ya teman-teman. Jadi termasuk yang bagian bawahnya juga. Jadi 20% dikali sama sel hasil penjualannya per daerahnya itu. Nah, terus bonus karyawan 5%. Itu juga sama teman-teman. Jadi tinggal 5% dikali sama hasil penjualannya gitu. Dan dilanjut ke bawahnya. Terus kalau misalnya penjualan bersih, berarti tinggal F6, jadi hasil penjualan dikurang pajak tontonan 20%, dan bonus karyawannya yang 5%. Nah, yang bagian bawahnya juga sama teman-teman, tinggal dikurang aja deh. Nah, ini lanjut lagi, ini udah ada nilai, terus habis itu kita harus cari rata-rata sama keterangan dan predikatnya. Jadi kalau nyari rata-rata itu sesuai yang tadi aku bilang ya teman-teman, tinggal average, terus habis itu masukin nilai agama sampai tabel nilai TIK-nya. Nah, terus habis itu nanti ketemu hasilnya tuh, ya kan? Nah, habis itu bagian rumus bawahnya juga itu sama ya, tinggal ditarik aja teman-teman. Nah, untuk mencari keterangan tuntas atau remedialnya, itu kita gunain rumus if, habis itu E6 lebih dari sama dengan 75, tuntas remedial. Nah, itu udah. Nanti langsung ketahuan tuh teman-teman rumusnya. Tuntas atau remedialnya, kalau di bawah 75 atau di atas 75 gitu. Terus termasuk yang predikat juga sama ya teman-teman. Rumusnya kurang lebih seperti itu. Tuh sama ya teman-teman rumusnya. Tetap. Nah, buat cari predikatnya tinggal if, itu contohnya kayak E6 lebih dari sama dengan 85, A, dan if, jadi kurang lebih sama ya teman-teman, kayak gitu. Nah, untuk tabel yang selanjutnya, tabel sewa buku, itu kita tinggal masukin fisika, karena fisika itu ada di jenis buku dan itu adalah tabel keduanya mereka. Jadi dimasukin C4 karena itu kode B, terus A9 sampai D11. Nih yang bagian sini teman-teman, kode buku sampai 75. Terus 2 karena ada di tabel 2 yang tadi udah aku jelasin, dan false. Kayak gitu. Nah, bagian kimia juga nyarinya seperti itu ya teman-teman. Nah, terus bisa dilihat tuh ya. Jadi kayak gitu cara pengerjaannya. Nah, sewa per hari itu juga rumusnya sama, tapi bedanya diganti selnya aja. Yang bagian nama penyewanya, jadi sel diganti. Sama itu dimasukin yang ketiga, karena di situ yang sewa per harinya ada di tabel yang ketiga. Terus kalau biaya sewanya tinggal lama pinjam dikali sama sewa per hari. Nah, di sini Kijang kita masukin VLOOKUP C2 karena itu ditanyain A1. Terus abis itu kita masukin B8 sampai E11 yang tadi, yang di sini mulai dari A1 sampai 10%.
Terus habis itu kita masukin dan itu 2 karena di bagian 2 dan false. Kalau lama sewa udah dari sana teman-teman. Nah, tarif per jam tinggal VLOOKUP C2 masukin yang tadi kodenya dan B8 sampai E11. Nih B8 sampai E yang 11. Terus 3 dan false. Kalau biaya sewa tinggal E2 lama sewanya dikali tarif per jam ya teman-teman, dan itu ditarik. Nah, kalau cari jumlah bayar itu tinggal G2. Jadi itu yang 40 biaya sewanya dikurang buka kurung G2 dikali H2. Jadi 40.400.000 dikali 5% kayak gitu. Nah, lanjut lagi nih guys di tabel terakhir. Jadi buat cariin Mercy atau Ferrari atau BMW merek kendaraannya, itu masukin VLOOKUP trim, terus habis itu left karena dia ada di bagian kiri, dan C6 karena yang ditanyain adalah kode kendaraannya. Terus yang kedua dimasukin, terus langsung A13 sampai B16 kayak gitu teman-teman. Jadi A13 itu dari mulai kode kendaraan sampai juga bagian merek mobil Renault kayak gitu ya teman-teman. Terus abis itu nanti 2, abis itu false kayak gitu. Tahun kendaraannya tinggal VLOOKUP, itu sama rumusnya teman-teman, jadi tinggal diganti hand trim dan mid-nya doang. Terus sale-nya of course, dan 3 karena dia memang ada yang di ketiga, dan kurang lebih semuanya sama. Nanti tinggal diganti aja guys sesuai sel masing-masingnya itu gimana. Nah, terus habis itu setelah itu masih ada tarif per harinya. Nah, tarif hari itu ngitungnya VLOOKUP F6 karena nama jenis kendaraannya. Terus habis itu ada Oke teman-teman, ada kesalahan tadi, mohon maaf. Jadi kita tinggal VLOOKUP terus right, terus habis itu kita masukin lagi rumus C6 karena dia ada di tabel C6, terus 3 dan F13 sampai G15 dan 2 dan false. Nanti di bawahnya tinggal ditarik ya teman-teman, jadi kurang lebih rumusnya sama. Terus ada VLOOKUP F6 karena itu nama kendaraannya, jenisnya. Terus tinggal B17 sampai D18. Abis itu kita masukin 2 dan false. Kayak gitu teman-teman. Nah, di situ kita bisa melihat ya tabelnya. Tinggal disesuaikan aja. Untuk tarif per harinya juga. Ya, teman-teman, kita bisa melihat rumusnya dari situ. Nah, kalau ngomongin soal potongan, itu rumusnya VLOOKUP F7, B17 sampai D19 dan 3 dan false. Terus kalau ngomongin yang dibayar, itu tinggal FI6, jadi yang tadi itu yang tarif sewa, terus dikali sama buka kurung 1 dikali 76 atau potongannya, dan dikali 1. Kayak gitu. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga dapat dipahami. Dan terima kasih juga untuk Pak Heri.